Ya, makanya dari siapa yang paling Allah cintai adalah ada yang gini Bapak Ibu. Jadi kalau nasi kotak itu pun pemberian Allah, dah, cuman lewat perantara. Kalau sholat itu langsung dari Allah. Tiba-tiba kita mau sembahyang, tiba-tiba mau ngaji, itu tanpa perantara, murni original dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kenapa kita suka yang second, Pak, daripada yang asli? Enak diantari orang atau diantari oleh Allah Ta'ala langsung? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala alaihi salatu wassalam man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus masjid At-Taqwa, Bapak Imam, Pak Khatib, Bilal, Pak Ketua, Pak Wakil Ketua. Ada Pak Wakil Ketua? Tidak ada wakilnya, ada. Bapak, saudara ibu-ibu, para jamaah salat subuh yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tumpahkan kepada kita. Semoga kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur atas nikmatnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah taufik taat, taufik hidayah, sehingga kita makin mudah bahkan suka dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salam dan salawat dan salam ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad, kepada beliau Nabi yang sangat baik, yang sangat agung, yang sangat mulia, yang selalu menginginkan keselamatan bagi umatnya dunia sampai akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum dan sesudahnya masih lebaran ada? Masih? Kalau tidak bilang tidak, itu balik. Ya, saya pribadi, apalagi saya, keluarga, santri-santriah, pondok pesantren, mengucapkan minal aidin wal faizin. Aku tahu lah ada halal lebih halal, cuma ada undangan masalahnya. Mau datang, cuma nengok di status lebih halal masih bilang. Dan ngundang Pak Ketua sudah lah bilang. Yang jelas saya pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu semuanya, teriring doa semoga semua ibadah kita kemarin yang bulan Ramadan khususnya, dan ibadah yang sebelum dan akan setelahnya, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa kumpul sama-sama di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, ibadah yang kita buat dalam ayat wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Tentu kita ingin ibadah itu kan inti, Pak. Orang yang mulia adalah orang yang ibadah. Terus di antara yang ibadah itu siapa yang paling mulia, Pak? Yang diterima oleh Allah. Jadi maksud kita hidup untuk ibadah. Terus di antara ibadah itu apa tujuannya? Tentu diterima oleh Allah. Berorang nih hidupnya apa? Harus kerja. Terus kalau kerja apa? Ya dapat duit lah, dia bilang. Kalau tidak kerja, bingung. Kerja tidak dapat duit, lebih bingung lagi, Pak. Ketika dia dapat duit, katakan dapat beli sesuatu, tercukupi kehidupan dia. Nah, kehidupan dunia ini yang paling penting adalah beribadah kepada Allah Ta'ala. Di mana kita tinggal adalah kita menyembah Allah. Itu kalau kita ibadah itu, Pak, langit, bumi, pakaian, tanah yang kita injak semuanya suka dengan kita. Bumi itu kalau kita mati tidak berani dia nyempit, ngelapang pula. Tidak berani ngelapin yang ada terang itulah. Bumi nggak akan menyiksa dia, bahkan akan memuliakan dia. Kalau di mana bumi diinjak, langit ini dia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu inti.
Boleh tinggal di mana saja, di negeri kita, di negeri luar. Yang paling inti bagaimana kita menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah alhamdulillah, karena memang Bapak Ibu, semua kita punya waktu, tapi belum tentu bisa dan mau beribadah. Setiap kita punya uang, belum tentu mau beli Al-Quran. Setiap kita punya uang, belum tentu mau bangun masjid. Setiap kita punya uang, belum tentu mau berkorban. Iya Pak? Iya kan? Setiap kita punya uang, belum tentu bisa berbagi. Jadi memang tahu ketika seseorang tuh punya waktu, tapi tak ada waktu untuk ibadah, maka dia sedang jauh dari kebaikan. Tapi orang sesibuk apapun, tetap ada waktu untuk ibadah. Sembahyang ada waktu, berzikir ada, baca Quran tiap hari ada, istighfar ada. Sesibuk apapun orang itu, kalau masih ada waktu ibadah untuk Allah, dia dekat dengan kebaikan, dekat dengan Allah, entar lagi sampai di surga. Tidak ada masalah, hidup elok, mati pun elok, asalkan apa? Selalu ada waktu ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi kita itu di-manage, diatur Bapak Ibu. Kesibukan apa di rumah kita, di kebun, di kantor, di toko kita, selalu ada untuk sholat. Ada waktu untuk zikir, ada waktu untuk baca Al-Quran. Siang dan malam tentu ada tahajudnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Bapak Ibu rahimakumullah, setelah kita sudah dimudahkan ibadah, ada yang harus kita kejar lagi. Apa itu? Bagaimana ibadah kita makbul. Kalau orang haji mabrur, ya kan? Kalau orang puasa sampai ke Idul Fitri. Kalau orang berzakat diterima zakatnya. Maka sama, setelah kita ibadah, target berikutnya apa? Harus memastikan berusaha segenap tenaga ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada orang yang puasa tidak terima, ada. Orang yang tahajud tidak diterima, ada. Orang yang puasa tidak diterima, ada. Orang yang di Quran itu bahwasanya ada orang yang membaca Al-Quran tapi dapat laknat. La'natullahi 'alal zalimin, kata Allah. Ingatlah laknat Allah menimpa orang yang zalim, atau 'alal kadhibin. Laknat Allah menimpa orang yang berbohong. Dia baca Quran, tapi dia juga membawa sifat bohong. Maka dia baca itu lafaz mengandung doa yang kena dioleh. Yang harusnya baca Quran mendapatkan segala-galanya kebaikan, hidayah, sakinah, mawaddah warahmah, kayak orang kawin jadi nah. Sakinah, mawaddah warahmah, betul, mendapatkan ketenangan, kebahagiaan karena bersama Allah Ta'ala. Namun ketika dia membaca, yang ada malah kutukan. Kenapa? Berarti kan tidak diterima. Karena dia mengamalkan agama. Tahapan yang kedua, tidak memikirkan bagaimana yang dia baca diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting ibadah, jauh lebih penting diterima oleh Allah. Karena kata ulama, kalau ibadah kita tidak usah galau-galaunya Pak. Kalau sikap diterima, dia tidak akan kekal di neraka. Kalau masuk, semua kita tidak ada masuk semua, amin, Allahumma amin. Kalau diterima sikap subhanallahnya, atau sikap istighfarnya, atau sikap Allahu Akbarnya, atau sikap sujudnya, atau sikap seribunya, atau sikap diterima oleh Allah, qabul Allah Ta'ala. Walaupun dosa dia banyak, dia minimal tidak akan kekal dalam neraka dan akan kekal dalam surga. Ibadah sedikit banyak yang diminta apa? Diterima oleh Allah. Yang bahaya apa Pak? Ibadah banyak tidak diterima, dikit tidak diterima. Itu yang kacau, ya? Banyak tidak diterima, dikit apa lagi Pak? Berarti apa targetnya adalah bukan aksaru amala. Bukan diminta banyaknya amal, tapi ahsanu amala. Amalnya dipoles sampai cantik. Karena sebenarnya Bapak Ibu, selama-lamanya kita mau ibadah, tetaplah dunia ini umurnya pendek. Dan kita lebih pendek umurnya. Ibadah tidak ada banyak. Haji berapa kali wajibnya Bapak Ibu? Sekali. Yang umur 50 tahun berapa kali wajib haji? Yang umur 100 tahun? Yang umur 200 tahun? Seandainya umurnya 1000 tahun, tetap sekali hajinya. Selesai. Fardu haji selesai. Hak Allah sudah kau tunaikan tentang ke Baitullah. Undangan Allah sudah kau hadiri. Kau aman. Pernah jadi tamunya Allah. Itu satu kemuliaan Pak.
Kalau Bapak pernah jadi tamu gubernur, itu dipoto pasang, woi mahal lah. Ya kan? Pernah jadi tamunya Allah, Duyufur Rahman. Ini yang sudah ke Mekah sama ke Madinah, baik haji atau umrah, tetap dia punya kemuliaan. Yakini perkara itu. Statusnya apa? Tamunya Allah, namanya Duyufur Rahman bahasanya. Mudah-mudahan jamaah kita semua haji sama umrah kalau-kalau. Dari siapa? Ustaz Khudri panitianya tuh. Ustaz Khudri aku dengan status dia tuh makanya tuh travelnya kencang juga tuh. Saya Pak Ustaz belum lagi ya? Belum lagi, saya ikut memang. Jadi itu yang pertama, ibadah itu sebentar. Zakat badan kita nih entah umur 50, entah umur 100, tetap zakat fitrahnya berapa kilo? 2,8. Dulu 2,5, Pak. Dulu 2,5, zaman aku SD 2,5. Sekarang 2,8. Nah, apa berubah timbangan itu? Banyak timbangan licin ya. Timbangannya licin masalahnya. Dulu 2,5, memang 2,5 nya, sekarang 28. Timbangannya sekarang apa? Bukan made Arab, made Cina kalau masalahnya kan? Jadi timbangan itu tidak pas lagi, dan naikkan belangkau itu untuk keselamatan. Badan kita sebesar apapun, sekecil apapun, umur kita sepanjang apapun, tetap zakatnya 2,8 kilo selesai. Berarti dikit itu Pak? Dikit dah. Badan yang kita buat dosa siang malam, ketika di zakat fitrah, selalu sekali kata Allah, selesai badanmu dengan aku tidak ada masalah. Engkau disucikan kembali. Setelah zakat fitrah mati, elok nih Pak. Cuman tidak ada yang mau mati dah. Tidak ada yang mau mati Pak. Berarti sedikit. Sembayang berapa? Sedikit juga sembayang. Subuh disiko 2 rakaat ya. Di Mekah berapa rakaat subuh? Aduh, masih mending sih kok. Di Mekah lebih sekali 2 tanpa kunut pula. La ilaha. Kecuali pas rame jemaah kita, jemaah Indonesia Ramadan akhir pakai kunut biasanya, Pak. Singkat, zuhur singkat, asar singkat, asar maghrib semuanya singkat. Di mana letak lamanya ibadah itu? Tidak ada. Habis sembahyang zikirnya 33, tidak mungkin 100 kabur galau-galau, Pak. Sedikit istighfar 3 kali. Ada yang sekali istighfar. Harusnya istighfar itu seimbang dengan napas, seimbang dengan dosa. Tapi apa? Kata Nabi SAW, habis subuh, habis salat, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali baca, dosa seandainya dosamu ada sebanyak air di lautan yang tidak bakal kering, tetap dosamu dikeringkan oleh Allah. Berapa kali baca, Pak? 3 kali. Neraka ada 7 pintu. Cukup baca Allahumma ajirna min nar 7 kali. Subuh 7 kali, maghrib 3 kali, maka 7 pintu neraka tertutup untuk kamu. Berarti mudah tak? Mudah apa tidak? Mudah apa tidak? Yang lebih yang sering saya sampaikan itu, ittaqin nar walau bisyaqi tamrin minan nar. Engkau tebus neraka itu. Kau tebus dengan apa? Dengan sedekah walaupun separuh biji kurma. Murah tak kira-kira? Mudah apa tidak? Mudah apa tidak? Jawablah Pak, mudah apa tidak? Neraka yang begitu besar, kalau rumah kebakaran itu butuh mobil pemadam kebakaran 3, 4, 5 Pak, butuh mobil pemadam kebakaran. Neraka yang begitu besar, yang kata Nabi SAW, kalau satu kembang apinya meloncat ke dunia hangus, itu bisa padam. Bisa padam, tidak kena ke kita panasnya, kalau kita berani bisa sedekah separuh biji kurma. Berarti kan mudah kan? Mudah tidak? Mudah kan? Ke surga lebih mudah lagi Pak. Asalkan mau, itu deh. Asalkan mau disuruh, mau disuruh Nabi. Selesai itu Pak. Suruh dulu jangan pikir susahnya dah. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu zaman awal-awal Mekah itu belum ada perintah sholat, belum ada perintah puasa. Belum di Ka'bah pun belum ada perintah haji. Ya kan, awal Islam kan banyak perintah kan zaman Madinah kan. Zaman Mekah kan perintahnya iman sama syahadat saja, puasa belum ada. Walaupun dekat Ka'bah, haji tidak ada perintah ketika itu. Yang meninggal zaman Nabi ada enggak? Ada. Dan mereka Siti Khadijah meninggal di zaman Mekah. Kemana dia? Ke surga, Pak. Sholat enggak? Tidak. Puasa enggak? Belum. Haji apa tidak? Belum. Apa yang sudah? Yang sudah beriman, yang paling penting nurut dengan Nabi. Nurut dengan
dengan Nabi. Nurut dengan Nabi, beriman saja surganya tembus. Apalagi kita sekarang ngapa sholat? Pakai kaidah, aku ingin nurut dengan Nabi. Nabi itu janji pasti akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Janji Nabi itu Pak, ingin jadikan Nabi itu seperti dokter, ingin kita sehat selama-lamanya. Nabi itu kayak kontraktor, pengen kita kaya selama-lamanya. Nabi itu punya perumahan yang tidak akan kena banjir, tidak akan pernah kena gempa, tidak pernah kena tsunami, tidak ada kelaparan, kehausan, tidak pernah mati lampu. Itu Nabi punya tuh. Di mana tuh Pak? Di surga. Nabi lebih hebat timbang dokter. Dokter pengen kita sehat, tidak akan pernah tercapai. Nabi ikuti nasihat Nabi, resep Nabi. Ada tempat yang kalau kau tempati, kau akan jadi sehat tanpa obat, namanya surga. Kau punya perumahan yang super mewah, yang nggak akan pernah mati lampu, nggak akan pernah kebanyakan. Iya di surga juga, ya kan? Cuma syaratnya apa? Nurut dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, dari sekian banyak ibadah, berarti kan yang mudah, ibadah itu mudah. Yang sulit itu satu, apa? Diterima oleh Allah apa tidak. Nah itu sedekah sepotong kurma mudah kan? Jangan separuh, sekilo aku mau. Yang penting jelas surganya dulu bilang. Gak usah ada tangan, pakai materi surga. Aman aku mau setiap hari sekilo. Oh tidak? Mau Pak. Kalau sebiji kurma dapat surga, apalagi sekilo. Nah kan gitu. Apalagi Pak Ustaz, satu subhanallah, aku siap sehari 1000 Pak Ustaz. Yang penting Pak Ustaz jamin aku ke surga. Nah, kalau itu aku tidak berani, tidak bisa. Nah Bapak Ibu, jadi amal itu mudah, pikirkan itu Pak. Sesibuk apapun Allah minta dikit, tidak banyak-banyak. Yang sulit itu adalah apa? Diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kita nak ngaji itu sekarang, terus bagaimana biar diterima? Nah ini pula Pak, ya kan? Karena diterima itu kan ba'dal maut, ketahuannya itu setelah mati Pak. Ya, tahu nilai kita berapa setelah ujian selesai. Kalau belum ujian, belum tahu nilai kita berapa. Aku lah hafal Quran tuh Pak, dites belum tentu lulus, belum tentu. Siapa tahu yang dibaca ayat yang lainnya kira-kira itu. Nggak bisa. Ketahuannya apa setelah tes baru begitu. Sama. Dunia ini ujian Pak. Pagi sampai malam, lahir sampai mati, dunia ini tempat ujian sekolah. Kapan ujiannya Pak Ustaz? Dari bayi sampai mati, dari pagi sampai pagi lagi, malam dan malam lagi. Kapan tahu nilainya berapa? Kalaulah sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus sekarang Bapak Ibu, bagaimana amal itu mudah diterima oleh Allah? Apa ayatnya? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang kedua, ahsanu amala. Dua besaran Bapak Ibu. Ini saya nak nyampaikan pun sedang berusaha kepada perkara itu. Bapak Ibu juga harus mau itu. Jangan sampai terus Pak Ustaz aku tidak mau, ya sudah kali itu. Syarat pertama apa? Walladzina jahadu fina. Amal yang sangat singkat tadi itu, subuh 2 rakaat, Quran sehari 1 lembar atau kurang, yang diminta ada walladzina jahadu, kesungguhan ketika melaksanakannya, bukan sambilan. Bukan apa? Bukan sambilan. Melaksanakan itu dengan sungguhan. Sungguh itu lahir batin Pak. Lengkap dengan rasa senangnya beribadah, dengan rasa syukurnya, dengan rasa sabarnya, dengan rasa gembira, dipol-polkan. Tadi sembahyang kan, ada yang gembira ada? Tiba-tiba datang orang bawa nasi kotak, kasih semuanya, gembira ada? Gembira mana? Nasi kotak apa sembahyang? Kira-kira kayak mana? Maksudnya ini kan kenyataan nih maksudnya tuh. Sembahyang Pak Ustaz biasa lah ya. Biasa lah ya. Tiba-tiba ada yang kasih nasi kotak. Nasi kotaknya isinya ayamnya rendang ada, gulai ada. Nasinya sih lauknya 3. Wah cocok. Hari ini bukan hanya itu, satu orang dapat 3 kotak. Alhamdulillah. Nah sekarang yuk kita bandingkan pemberian saudara kita berupa makanan, pemberian Allah taufik salat subuh, mana yang lebih kita gembira? Jujur, kalau aku gembira nasi kotak tuh. Ya,
Aku lebih gemuk nasi kotak itu, Pak. Ya, makanya dari siapa yang paling Allah cintai adalah ada yang gini Bapak Ibu. Jadi kalau nasi kotak itu pun pemberian Allah, dah, cuman lewat perantara. Kalau sholat itu langsung dari Allah. Tiba-tiba kita mau sembahyang, tiba-tiba mau ngaji, itu tanpa perantara, murni original dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kenapa kita suka yang second, Pak, daripada yang asli? Enak diantari orang atau diantari oleh Allah Ta'ala langsung? Ibarat barang kita beli di Shopee itu enak barangnya pakai kargo apa pakai ekspres kira-kira, Pak? Ekspres, Pak, yang punya barang ngantar langsung. Wah, itu nak eloknya tuh. Kalau orang yang ngantar tak sampai tidak, jangan-jangan kawin lah diganti barang itu. Nah, sekarang posisi kita adalah kondisi ilmu kita, kondisi iman kita, kondisi amal kita. Kenapa sekarang kita belum bisa terlalu gembira dengan pemberian taufik daripada Allah? Lebih gembira dengan yang lain, yang bukan langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi masalah. Taraweh kemarin tuh 20 apa 11 itu? 20 sampai hari kiamat 20. Amin Pak Ketua. Mohon Pak Ketua jangan sakit-sakit. Jadi ketua sampai hari kiamat. Allah Pak tulis itu. Wah, ketua atau sampai hari kiamat. Oh itu Pak, ada apa-apa. Setuju kira-kira itu? Setuju ketua sampai hari kiamat. Pakai prasasti kan, wah tempel pakai keramik gitu Pak. Ketua. La ilah, saya ingat orang tua saya gitu dulu. Nah, bikin nama bapak ketua sampai hari kiamat. Siapa gitu kan? Sampai hari kiamat. Ngapa gitu Pak? Biar bapak tidak jauh-jauh dari masjid apapun keadaannya. Tertulis nama bapak di rumah Allah Ta'ala. Jadilah, jadilah. Nah Bapak Ibu rahimahumullah. Nah terus sekarang begitu juga ibadah yang lain. Ramadan, tarawih kita kayak mana? Iya sudah kita kerjakan, alhamdulillah. Saya tidak nyalakan, tidak. Enggak, elok lah itu. Yang full 30 hari, elok. Yang sekali ikut langsung lebaran, elok juga, elok juga. Hari ini puasa, tarawih besok lebaran, jadilah ya. Jadi langsung lebaran, tidak nunggu lagi 30, dah jadilah. Mas sekarang yang kita kan bisa tahu, hari kedua dia sakit, iya kan? Hari kedua dia merantau dalam perjalanan ke akhirat, ya kan? Tidak ada puasa lagi, perjalanan masalahnya. Tidak ada sampai-sampai. Bisa tidak puasa lagi, tidak terawih lagi. Hari kedua dia sudah sapar, entah kemana tabung dia, ya kan? Bapak Ibu rahimahullah. Nah sekarang adalah kelemahan. Nah ini kita, gunanya kita ngaji. Alhamdulillah takwa pengajiannya banyak. Subhanallah Bapak Ibu. Syukuri dengan tak terhingga. Nah sekarang kita nak ngalap, bisa tidak ibadah kita itu diisi dengan rasa senang, kayak kita dapat apa yang kita senangi. Kalau orang lapar pengen dapat apa? Makan. Kalau haus pengen dapat, kalau wanita nikah ingin dapat mas kawin 3 suku. Sesuku itu banyak juga rupanya dah. Karena tanya dak jadi beli sih. Sesuku itu banyak itu kan. Bukan berapa gram, sesuku itu segram sama beda rupanya kan. 5, sekian gram. Lumayan harganya itu Pak. Nah, jadi ngapa Pak? Tanya beda. Nah sekarang begitu, sekarang ibadah kita itu apa nak kita isi dengan bagaimana segembira. Bisa nggak kita ibadah Bapak Ibu gembira? Itu sudah. Gimana ngolahnya? Ya olah sendirilah. Dengan menghadirkan nilai-nilai ibadah. Kalau baca Quran dapat apa? Nabi cerita apa? Kalau sembahyang berjamaah Nabi itu kita hadirkan. Kita ingat-ingat sehingga sembahyang tuh kita senang gitu loh. Janji Nabi itu pasti Pak, tidak mungkin tidak, pasti dikasihnya. Nengok waktu yang pas untuk kita. Nah kalau kita masih ibadah suasana, karena rame, karena ada yang ajak, itu lemah tuh Pak, lemah. Tiba-tiba kita merantau, rumah sini kena gusur, pindah ke Papua, la ilaha illallah. Nah, doa ini masih nyata sepi. Sudahlah, aku libur juga lah libur ya. Karena dia nggak merasakan senang. Kalau dia sudah senang, akan lahir istiqomah. Betul. Kalau sudah senang, lahir semua kebaikan. Kalau kata orang itu Pak, bekerja itu kapan profesional? Kalau dia sudah menyenangi pekerjaan, baru jadi profesional. Kayak rayon itu Pak.
Buat meja cantiknya minta ampun, buat jendela cantiknya, buat mainan pun cantiknya minta ampun. Itu karena sudah profesional. Kenapa? Dari awal tidak bisa coba, suka, coba lagi, tidak bagus. Ketika sudah suka, apa yang dia pegang itu jadi enak, jadi ahli di bidangnya. Ada dokter spesialis, dokter profesional, ketok magic profesional. Itu memang sudah lama dan dia mencintai pekerjaan dia, menghasilkan uang, sebab itu bisa haji, sebab itu bisa umroh, sebab itu bisa bangun semua kebaikan. Tentu pastinya profesional itu sebelumnya pasti dia suka dengan pekerjaannya. Kalau dia tidak suka, tidak akan pernah ahli. Ya beda. Sekarang yang wajib kita ahli adalah ahli ibadah. Aku ingin di pandangan Allah itu ahli, profesional baca Quran, profesional berzikir, profesional ke masjid, profesional berjamaah. Kapan itu terjadi? Titel itu Allah kasih. Kalau ibadah itu gawe, itu kerjaan ibadah itu kita buat dengan rasa suka dan suka. Selama dia tidak suka, tidak penuh sukanya, ibadah sekedar ibadah, barang yang dibuat tidak akan enak sama sekali. Aduh, cacatnya itu banyak. Kenapa? Dia tidak suka. Anak saya itu Pak, kalau pas suka, saya suruh masak telur, pas dia seneng, karena lagi kasih sesuatu, telur itu enak Pak. Kalau pas dia tidak suka, gosong telur itu Pak. Iya benar. Motong, telur itu motong. Tapi ketika anak kita kelampak SD, tolong bapak masakan telur goreng. Itu kalau lagi gembira, disuruh tuh gembira, enak telur itu tidak motong, enggak Pak. Tapi kalau lagi pas tidak suka, lagi sibuk main, enak nonton, enak main sepeda. Kakak sedang bergurau, kakak sedang main dengan kakak adiknya. Disuruh dengan terpaksa, ya tetap datang telur goreng, tapi motong. Lupa kasih minyak bentuknya telur itu elok. Kenapa? Karena pekerjaan kecil itu dia kerjakan dengan terpaksa. Daripada abah marah, ya kan? Daripada uang jajan di stop separuh yang dikurangi, tetap dia masak, tapi hasilnya ada elok. Kita pun ngerti. Nah, pokok telur kuning jadi hitam kalau kayak gini bentuknya. Rupanya lupa ngasih minyak, langsung itu dengan emosi. Nah, Bapak Ibu, sekarang khawatirnya kita tuh ibadah yang kita buat kepada Allah tuh gosong galau-galaunya. Gosong galau-galaunya. Zikir rasa sehingga apa? Ba'da Ramadan, ba'da Idul Fitri, setelah Idul Fitri, setelah kita tuh di servis, ibarat Ramadan servis mobil kita lah keren, tidak bisa ngebut juga. Harusnya setelah di servis itu ngebut dah, mobil itu cantik dah. Ini dah, mobilnya malah tidak bisa jalan. Maka orang setelah Ramadan, setelah sholat subuh ini semangat, maka zuhur lebih semangat lagi, asar lebih semangat lagi. Puncaknya semua ibadah penuh dengan kesemangatan. Kenapa? Karena dia kerjakan dengan rasa suka, Pak. Maka akan jadi profesional. Selagi itu belum timbul, masih semua ala kadarnya. Sembahyang, ya. Semua dari kepala sampai kaki apa adonyo. Belum lagi fikihnya. Yang guru-guru kita sampaikan, ini fardunya, ini rukunnya. Kita tidak ambil pusing. Terserah lah Pak Ustaznya aku duduk dapat pahala. Ibadah kita kan kelasnya kelas umum, bukan kelas spesialis, bukan kelas VIP. Pak. Kita yang rugi. Nah, jadi yang pertama timbul rasa senang. Senang itu atur. Setiap kita punya senang masing-masing. Nah, maka kalau ibu suka dengan makanan, ada yang gula dan ada yang rendah, kita nak memastikan dalam ibadah itu ada juga rasa itu lebih hebat lagi. Kalau buah-buahan menyehatkan, sholat juga menyehatkan, Quran menyehatkan. Pahami itu Pak, bahwa makanan mengenyangkan perut. Kalau ibadah yakini lebih hebat, menyenangkan hati, menenangkan jiwa galau-galaunya. Badan harus kena bala, tidak jadi kena bala. Karena badan kita tak 24 jam berhak kena azab, berhak kena musibah. Tiap detik berhak mati. Sangat mungkin untuk mati. Tidak nunggu sakit, tak.
Nak nunggu kecelakaan, enggak. Setiap kita nih, setiap detik sangat mungkin mati, kemungkinannya 100%, betul? Betul kan? Enggak mesti kita sakit meninggal ke RS dulu, enggak. Sekarang pun bisa, tak langsung berangkat. Lagi, maka jangan ngantuk, nanti lepas nyawanya tuh, Pak. Ngantuk. Lewat lagi juga. Ya kan? Goyang-goyang dikit, dia tandanya masih hidup, masih hidup. Bapak Ibu, maka sekarang adalah sebagaimana tadi Ibu yakini, benda-benda dunia, materi itu ada khasiatnya, kipas ada anginnya. Semua ibadah, bayangkan itunya juga ada sebenarnya. Sholat juga mendinginkan jiwa, Quran juga mendinginkan hati kita. Kalau kerja itu mendatangkan duit, ibadah mendatangkan Allah, zat yang mendatangkan segala-galanya. Maka harus lebih semangat. Pagi ke kantor semangat, betul, ngapa ngejar rezeki. Ke masjid lebih semangat, ngapa ngejar yang ngasih rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keadaannya kan. Tapi kalau kita pikir, ayo ke masjid, ampun, tidak ada gawe, tidak ada makanan, tidak ada apa? Tidak dapat duit, lemah. Ujung-ujungnya Pak, sehari sembahyang 4 kali juga. Iya beda? 4 kali. Mana yang hilang Pak? Subuhnya hilang. Apa dia bilang? Tidak dapat duit. Kan pikiran dia duit. Dia tidak dia cuci pikiran dia. Sembahyang kemudian tinggal 3 kali. Apa yang hilang? Zuhurnya hilang. Lengkap sebulan, hilang lalu-lalu. Dia hilang, sendalnya pun hilang. Masjid kehilangan jamaah. Kenapa? Dia tidak memikirkan agama kayak dia memikirkan dunia tadi. Dia mengatakan dunia ini ada nilai, ada duit. Dia bayangkan agama itu tidak ada nilai itu, bahkan lebih daripada itu, Pak. Lebih daripada itu. Maka kita nak sadarkan, kalau kita nggak bisa menghadirkan nilai ibadah, kalau baca Quran nilainya apa, pahalanya apa, selama-lamanya ibadah baca Quran dibaca dengan sekedarnya. Maka dalam Quran ada cara bacanya, ada nilainya. Sembahyang itu ada cara sholatnya, ada nilainya. Ya tak kira-kira itu. Kalau Quran kan apa caranya? Caranya tajwid. Kok panjang, kok pendek. Nilainya apa? Satu huruf tuh 1 hasanah. 1 hasanah 10 kebaikan. Sikok kebaikan cukup beli surga. Dan Quran ada 1.027 huruf. Berarti kalau kita kerjakan, kita dapat pahala, dapat kebaikan tak terhingga di dalam. Sholat dengan baca Quran dengan tegak, per huruf nilainya 100. Kalau duduk nilainya 50. Di luar sholat nilainya 25. Duduk dengan santai nilai 10, hanya mendengar nilainya 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu besok berebut di akhirat. Mak kandung gak bakal mau ngasih, anak kandung gak mau ngasih. Orang yang sudah kita kayakan dari miskin sampai kaya, yang sakit sampai kita sembuh karena kita dokter, tetap tidak akan mau memberi 1 kebaikan. Tidak bisa. Lana walana lakum a'malukum, kau aku. Tidak bisa. Hari ini hari gemetar. Kalau mau ditimbang sempat kurang, nak nyari di mana? Nah ternyata itu pemandangan akhirat itu di dunia untuk beli sikap kebaikan tidak harus mati-matian, asalkan mau dia dapat. Nah itu dihadirkan Bapak Ibu. Bangun malam tuh tahajud tuh Pak, kalau ngikutin nafsu tidak enak, tidak ada gawe. Mungkin yang sudah umur 50 tahun ke atas tuh lah mudah bangun malam kan, karena memang lah kurang enaknya tidur ya kan, ya Pak. Jam 3 tuh bangun. Nah, memang itu tidur payah bangunnya cepat. Tidur payah kalau aku ini masa enak, tidur cepat bangun lama dong kan? Masih dua-duanya enak. Tidur cepat bangun lambat. Kalau dulu kata orang tua yang umur 60 tuh tidurnya lambat, bangunnya cepat. Lah bangun jam 2 tuh pagi tak ada bisa tidur lagi. Tidur lagi melek tuh lah tuh Pak, tak bisa lagi. Bapak Ibu rahmatullah. Nah, sekarang bisa tak ibadah yang dibuat itu siang atau malam, ingat fadilahnya. Tahajud dapat apa? Engkau sedang sujud di hadapan Allah, sedang ngasih hadiah ke Allah. Ngapa tidak dikerjakan? Apa tidak suka sama Allah? Itu dengan kalau tidak,
Tidak sempat. Kalau tidak ingat nilai itu, tidak ada gawe. Kapan tahajud Pak Ustaz? Nanti nunggu anak mau ujian lulus pada lulus. Ya weda. Kapan tahajud? Nanti Pak Ustaz nunggu anak koma di rumah sakit baru kita tahajud. Doa kepada Allah Taala. Ngapo? Ngapo tahajud? Iyo, besok menikahkan anak mudah-mudahan tidak hujan malam. Itu kan namanya kayak obat ya Bang? Kapan butuh mau tidak mau, tidak butuh tidak mau. Tidak kayak gitu. Agama itu enggak kayak gitu. Agama itu kayak napas, tarik keluar harus bersama Allah. Maka Bapak Ibu kerjakan. Saya tidak muluk-muluk. Apalagi ibadah yang dibuat seminggu sekali, Jumatan. Jangan salah niat tuh Pak. Apalagi yang dibuat setahun sekali umroh. Wah itu kalau cuma untuk selfie tekor. Apalagi haji yang dibuat setahun sekali. Kalau tidak niat, tidak sempurna manasiknya, sio-sionya ruginya besar. Kata ibadah itu, kalaupun dia, aku tobat mau haji lagi, mana bisa bulan Syawal haji. Kurban itu sekarang berapa kali? 2 kali, 3 kali, 5 kali? Sekali Pak. Kayak orang ulang tahun, ya kan? Tapi saya punya kawan tuh, Ibu Rika tuh hebat. Setahun ulang tahunnya 3 kali, 3 kali. Hah? Setahun ulang tahun 3 kali. Gimana Pak Imam caranya? Ini tanggal Hijriah, bulan Temban tanggal Masehi, bulan depan lagi tanggal Cino, tanggal Cino. Jadi kenapa kok banyak Bu ulang tahun? Aku ingin cepet syukur pada Allah Ta'ala. Nanti kalau ulang tahun itu ngundang santri Pak, hataman baca doa. Aku ingin itu. Orangnya kan hobi begawi, harus ada acara. Harus ada acara. Itu ulang tahun setahun bisa 3 kali ulang tahunnya Pak. Kalau gitu kan sekalipun tidak sekalipun lewat lah sudah. Tidak dia. Mama, dia ingin selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nah Bapak, apalagi ibadah kurban nanti. Ibadah puasa, tidak bisa. Maka yang paling wajib sebelum waktu ibadah manasik dulu. Sebelum ibadah kurban, manasik kurban. Siapa yang kurban? Panggil yang kurban tuh. Biar apa? Kualitas ibadahnya tinggi. Ini duit mana? Kok kerja apa? Sehingga beli sapi itu kan? Nak seekor sapi, apa nak bertujuh seekor sapi? Nak kambing warna apa? Ada 4 warna, nah? Hitam, coklat, putih, kuning. Mana yang elok? Nah, dibilang yang putih dulu yang elok. Baru yang kuning, coklat, baru warna hitam. Pak Ustaz tapi hitam gemuk, yang putih ngurus. Nah, sudah. Tengok kakak yang ada. Kalau kakaknya banyak, pilih yang hitam, pilih yang gemuknya. Kalau kakaknya dikit, kau untuk siapa untuk kurban tuh? Untuk kamilah satu keluarga. Ambil yang putih, walaupun kurus. Sapi itu ada keutamaannya. Yang paling elok, lah putih, gemuk pula siapa? Imam subuh tadi. Itu persiapan itu ada hal. Persiapan dia yang motong, ya kan? Itu lah gemuk, besar pula, bajunya putih, sebelah itu. Itu lebih elok nih Bapak. Nah, itu bukan kita nak kurang gawe. Kurang gawe Pak Ustaz. Bukan. Maksudnya tuh agar ibadah kita tuh ke tahapan diterima oleh Allah. Begitu mau nikahkan anak manasik nikah. Kalau nikah awal kurang, tanya dengan ustaznya, 1 hari 1 jam, 2 jam, manasik nikah. Sebelum nikah itu apa boleh persiapan lahir batin? Tanyakan. Ibarat kita nak mobil tu Pak, nak balik lebaran dari Siko nak ke Padang, Siko nak ke Palembang. Gimana mobil? Langsung pakai apa nak servis dulu Pak? Hah? Ini serius lebaran kok, sempat mogok. Sempat mogok tengah jalan, semua toko tutup lebaran tuh dari buka, dia bilang. Sempat mogok, dorong lewek tuh mobil, dia bilang. Sini ke Medan, sini ke Padang, ke Palembang, sempat lebaran tuh kok mogok. Nggak ada yang buka ya Pak. Bengkel tutup galau, kami juga lebaran dia bilang. Maka sebelum berangkat servis, ganti oli, pastikan minyaknya full. Kenapa?
perjalanan, dia akan ke tujuan, maka the servis itu mobil. Sama Pak, ibadah itu kendaraan menuju Allah, ibadah itu kendaraan menuju surga. Kendaraan itu ibadah itu kendaraan melewati neraka supaya tidak sampai. Apa servis lah kalau bannya empatnya ada angin, itu pun harus ada ban serep ngeledak, ngeri juga nih mobil itu Pak. Ban empatnya elok, lupa bawa ban serep, pening lagi gitu. Ban serepnya ada, kuncinya ketinggalan. Ayo gua. Itu bapak yang suobi nyopir tidak tenang tuh Pak, tidak tenang. Jalan dengan orang ban bocor, nah begitu tengok ban serep ada apa tidak? Ada, kuncinya tidak ada. Tidak tenang, yang tenang tuh anak tuh lah main HP, kita yang nyopir pening tuh lah. Sempat bocor kita dek berdorong mobil tuh. Semua diperbaiki, lampu ada, lampunya, minyaknya, lampu sennya, kurang sikot, berarti bisa balak. Berarti bisa balak. Nah sekarang Bapak Ibu rahimakumullah, begitu ya ibadah kerjakan dengan rasa senang. Ya, yang kedua apa Pak? Nah, yang kedua apa? Ahsanu amala. Jadi ada sungguh-sungguh, ada senang. Itu diisi dua-duanya Pak. Kalau sungguh-sungguh dengan rukunnya dikaji nian, selesaikan nian, terus senangnya kapan? Setiap ibadah ingat keuntungannya itu apa. Kalau ditinggalkan kerugiannya apa? Ada Jumat tuh, kita disuruh mandi dah. Potong kumis dah, potong butuh ketiak. Kalau jenggot tidak ya. Tahu tak berapa nilainya Pak? Potong rambut tuh. Mana sekarang ada orang mau beli rambut gitu tuh? Ada? Bang aku cukur nih, ada satu sangkek kau beli yuk, tidak ada mau beli dah. Beli bulu ketiak ya kan? Tapi kalau hari Jumat Allah mau beli satu rambut yang terpotong hari Jumat dengan ibadah setahun yang siangnya puasa, malamnya tahajud. Aku beli dengan pahala itu. Bayangkan tuh Pak. Satu helai rambut yang dipotong hari Jumat, Allah beli dengan setahun ibadah makbul. Aku terima ibadahnya setahun, satu rambut dibeli dengan ibadah setahun full yang diterima. Yang ibadahnya itu bentuknya apa? Siangnya puasa selama setahun, malamnya tahajud selama setahun. Tinggi tidak nilai itu? Kalau kita dengar itu, tidak mungkin tidak potong rambut, tidak mungkin tidak cukur, tidak ada ketiak anak itu cukur ya. Ada Pak, pahala jadilah. Kayak begitu Pak, itu nilai. Kadang-kadang malas lah Jumatan biasa lah. Oh, nilainya rendah. Nilainya rendah. Jumatan baju apa sih kau? Kuning, hijau, atau biru, atau pink. Dah kan? Baju apa? Putih. Putih itu ilmu kita. Prakteknya apa? Ada yang pakai kuning juga dipakainya. Salah Pak Ustaz? Tidak. Tidak salah. Dosa? Tidak. Terus apa yang salah? Ibadahmu segi baju kelasnya ekonomi bukan VIP. Pernah dengar sarung harga 4 juta? Pernah Pak? Atau punya nggak sekarang? Masya Allah kan? Aku setengah nak percaya, tapi ya ada sarung harga 4 juta. Kalau kita kan sarung 70.000, itu tawar jadi 50 ya kan? Dengan nama Ustadz, ini Ustadz yang beli ya 50 lah. Aku pakai itu tahajud petang gitu kan. Harga tuh turun 50. Sekali pakai koyak loh, kayak dah. Ada sarung juga harga 4 juta. Ada sarung harga 40 juta. Ya Rabbi, saya bilang, awak apa kayak pada sarung itu bilang. Kemudian saya hampir ditawarin ini Pak, dikasih dak, tawarin. Dah saya bilang. Disuruh beli. 4 juta. Kemudian untuk beli beras pondok untuk sebulan juga gitu kan. Beli sarung. Bapak, jadi sama-sama sarung. Apa mahalnya? Kualitasnya Pak, dia bilang. Bapak sekali pakai bisa tidak mandi setahun cukup, dia bilang kan. Sekali pakai itu Pak, tidak ada gatal, tidak ada berkeringat. Sekali pakai wangi seumur hidup. Wah, Allah mak modusnya kan. Itu kan kualitas, dah. Barang itu kalau kualitas awet Pak, tali mesin itu kalau kualitas setahun tidak ganti. Kalau tidak ada asli, sebulan lah berbunyi tali mobil tuh Pak. Sekarang ibadah kita tuh sudah berkualitas, kan kita butuh itu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, rasa senang dalam ibadah. Yang kedua apa? Sungguh-sungguh dalam mengejarkannya tanpa rasa malas, tanpa rasa jenuh. Walaupun satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, Sadaqallahul azim. Tapi bacanya itu bukan sekadar baca, memang baca.
Bayangkan niat itu wahyu Allah turun kepada dirimu. Masa kau nak main-main? Kau main-main. Buka Quran sambil buka HP. Buka Quran sambil ngobrol. Tidak bisa, nilainya rendah. Nah, maka ibadah tadi saya ingatkan lagi, maka buat dengan rasa senang. Yang kedua, buat dengan rasa sungguh-sungguh. Yang ketiga Bapak, ahsanu amalan. Ahsanu amalan itu buat sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Apa baik perintahnya kayak Jumatan, mandi, cukur, baju putih, datang duluan. Kan kita dengar tuh, apa yang datang duluan dapat pahala apa? Sedekah kerbau dah. Datang jam 7 pagi. Ustaz, kalau tiap hari tekor juga dia bilang. Kalaupun kita tidak bisa tiap Jumat datang duluan, karena pahalanya besar, jam 10, kadang setengah datangnya bareng sama khotib, ya kan, setengah 12 juga bareng, kayaknya dia yang khotib juga dah. Tapi minimal kayak sholat tasbih itu kita pernah ngerjakannya kalau tidak seminggu sekali, sebulan sekali, kalau tidak bahasa kita 2 bulan sekali, kalau tidak 3 bulan sekali, kalaupun tidak setahun sekali, kalaupun tidak pernah sekali seumur hidup, itu amal ahsan, amal terbaik. Saya pernah Jumatan datangnya ba'da subuh. Subhanallah. Dari rumah ke masjid subuh itu langsung niat untuk nunggu sholat Jumat. Jangan bilang orang gila, jangan bilang orang kurang gawe itu Ustaz. Jangan bilang kayak gitu, Bu. Kita dari sini yang mau ke Kalimantan, naik pesawat Jambi Jakarta. Pesawat Jambi Jakarta jam 6, jam 7 sampai Jakarta. Jakarta Kalimantan jam 5 sore. Ada enggak gitu? Dia nunggu tuh lama enggak tuh? Biasa baik enggak? Dibilang gila enggak? Mana ada? Memang waktunya tunggu tuh. Itu yang ke Kalimantan. Kalau ibu pergi ke umroh ke Mekah, kadang di bandara tuh 24 jam, Pak. Pergantian pesawat tuh, karena orang tuh rame. Kalau pergantiannya cepat, orang dusun umroh bingung kalau kan, WC dia kira masjid gitu kan, karena bersihnya WC itu Pak. Hilang 2-3 orang, bisa ketinggalan. Dibuat jadwalnya Jakarta ke Dubai. Jam sekian, Dubai Jeddah, besoknya terbang. Karena orang tuh rame. Kalau dibuat cepat-cepat, ketinggalan Pak. Ribut jadi itu. Itu nunggu kadang 10 jam. Nunggu 12 jam penerbangan berikutnya. Biasa baik. Lalu kenapa antara subuh Jumat sampai Jumatan yang 6 jam kita tidak ada? Namunan nunggu tuh baru kali jam 10 2 jam lama nih nunggunya. Dan memang ada perintah nunggu tuh ada masalahnya. Ada. Jadi kita harus mengerjakannya kapan Pak Ustaz? Minimal seumur hidup sekali. Kalau bisa setahun sekali. Kalau bisa kayak gitu sebulan sekali. Jadi di mata Allah Ta'ala kita pernah ngejar ibadah yang paling utama, bukan sekedar ibadah. Beli kurban, Pak Ustadz ini warnanya hitam tapi murah. Tahun ini kok ada apa? Pak Ustadz tahun depan agak ada duit nih, warna yang kuning, boleh. Tapi tetap kita punya cita-cita, saya akan kurban nanti lah kerbau, lah sapi, lah gemuk putih puluh. Itu Pak. Harus punya kayak gitu, jangan tidak sekedar jangan. Tidak bisa kerbau kambing yang warnanya putih dari kepala sampai kakinya. Tidak bisa sebil warna putih ya. Harus punya, kenapa? Apa yang kata Nabi? Nabi ada mengatakan kelas-kelas biasa. Ada Nabi mengatakan kelas yang super hebat. Maka dua-duanya kita kejar. Yang biasa pun kita buat, yang Nabi minta luar biasa pun kita buat. Karena apa? Nanti tuh Pak, kalau yang ori, kalau diterima kalau. Kalau orang sudah percaya, saya punya jualan bagus, itu aku kasih buruk pun dia percaya tapi barang bagus tuh Pak. Ya kira-kira tuh. Orang sudah percaya saya punya gelas nih, gelas bagus, diimpor dari akhirat, ya kan? Mahal ya Pak. Kali minum tidak akan haus sampai hari kiamat. Saking kan. Kalau orang sudah tahu saya jual gelas bagus, lah terkenal, lah viral itu terjadi, maka apa yang terjadi Pak? Semua gelas yang saya punya siap diborong orang. Harga cocok, kualitas bagus. Yang tadi pecah-pecah dikit pun dia beli. Kenapa? Mesti ada kualitas. Ya kayak kira gitu. Nah kita tuh oleh Allah dituntut untuk ada ibadah yang maksimal.
Ya bukan tiap hari, jadi mati juga tidak bisa. Maksimal, sehingga apa, nanti yang ibadah yang lemah, semua Allah terima. Kenapa? Kita punya barang yang VIP, yang high class, kelas tinggi. Sehingga apa? Yang murah kok ikut gagal kejual. Bahasa gampangnya yang dianggap dua. Ada timun lurus, ada timun buntu. Ya, kalau beli rumah tangga 2-3 kilo, kalau aku tidak beli, Pak, beli sekarang. Karena nengoknya, wah ini timun lurus, besar mulu, lurus bilang. Di bawah itu ada yang bengkok, tidak masalah. Yang penting ada yang lurus timun itu. Ya tidak kira. Sehingga timun yang tadi kurang elok, terbeli juga harga sama. Harga apa? Harganya harga kualitas. Kenapa? Ada yang elok. Begitu juga semua hal. Sekarang ibadah baca Quran. Lebih lama, lebih kurban juga begitu. Jangan sampai kita lah ngaji, Pak. Ada yang harian, sehari 2 kali pengajian, enggak seminggu hari yang udah 2-3 tahun, tapi sayang 1000 kali sayang kalau ibadahnya selalu sekedarnya. Wah itu rugi, Pak. Dikasih ilmu dan dipakai rugi, dikasih modal tak diputar rugi, habis untuk makan minum. Ilmu itu modal, pengajian itu modal, maka kita kerjakan seelok mungkin. Insyaallah gitu, Pak ya. Yang terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, kapan amal itu akan menjadi tinggi tadi adalah apa namanya? Lillahi Rabbil Alamin. Itu baik. Pada ujung-ujungnya kita tinggal punya modal siko. Semuanya lemah, ilmu lemah, iman lemah, cara juga lemah, serba kurang. Tinggal siko yang bisa kita andalkan apa? Jazbah, semangat karena Allah saja. Karena Allah saja. Kalau sembahyang usolli, ujungnya lillahi ta'ala. Kalau zakat, nawaitu an ukhrija zakatal fitri fardhan lillahi ta'ala. Sembelih bismillah minka wa ilaika fataqabbal ya Allah lillahi rabbil alamin. Lafaz lillah karena Allah jangan pernah hilang atau tidak terucap. Karena amal sebesar apapun kalau bukan karena Allah, nol. Dan amal yang kata orang kecil tidak berharga, tapi kalau karena Allah jadi seharga nilai karunia Allah Ta'ala. Maka saya ingatkan niat. Rukun hati adalah niat, Bapak Ibu. Ibadah yang harian, mingguan, bulanan, tahunan, jangan dibuat bukan karena Allah. Karena gini, kalau yang bukan karena Allah itu mudah, memang mudah niat, Pak. Hah? Iya, Pak. Sekarang kau model riak itu gampang pakai HP kan? Ya, Pak? Pakai HP kan? Lagi makan, putung. Apa lagi? Lagi duduk, putung. Gawe-gawe artis sudah. Apa gawe dia itu? Dia beli sepatu putu, dia lepas sepatu juga putu, dia ketawa di putu, dia diem berputu galau-galau. Semua minta dipiralkan galau-galau. Siapa yang nonton? Kita pula yang nonton juga. Maka sekarang Bapak rahimakumullah, bagaimana jazbah kita setiap ibadah harus ngomong lillahi ta'ala. Dari rumah ke masjid, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ya Allah, aku berangkat untuk Engkau. Aku berangkat karena Engkau. Apa gampangnya? Yang gampang itu pakai bismillah itulah. Yang memang itu bismillah itu mudah, tapi tetap saya sampaikan sering mudah juga dilupakan. Insyaallah Bapak Ibu, ada pertanyaan kira-kira? Bismillah, silakan. Ya. Biasa. Jadi singkat itu gimana amalan yang kedua ada yang bertanya yang gimana apa saya memberi perhatian pada seorang yang
Dan mereka baca pun batasnya ada ain-ain. Kalau tidak ain-ain itu mereka satu halaman. Halaman itu dibagi menjadi dua rakaat. Jadi yang saya katakan yang sesuai ini amalan-amalan mereka yang dia melakukan dengan kesenangan awalnya, tapi pada saat imam membaca lama, dianggapnya lama. Gimana amalannya? Bapak Ibu rahimakumullah. Salat Jumat itu Pak ada salat, pernah dengar enggak kalau khotib lagi berkhutbah lalu kita baru masuk? Maka yang baru masuk itu tetap disunahkan salat apa? Tahiyatul 2 rakaat sesingkat mungkin. Sesingkat mungkin. Sesingkat mungkin tuh Bapak tahu enggak? Sebenarnya dalam ilmu fikih itu sebelum Jumatan tuh ada salat yang banyak. Tahiyatul masjidnya bukan 2 rakaat tapi 40 kali salam. 40 kali salam. 40 kali salam. Jadi kan kalau khatib berkhutbah kita datang tetap disunahkan salat tahiyatul masjid kan? Dibuat khafifain, 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringan itu sebenarnya kata ulama itu setelah Fatihah kul ya itu 10 kali baca. Paham tuh Pak? Kulhu 10 kali baca. Karena hari Jumat ya, harinya ibadah, harinya lebaran bagi orang beriman. Hari lebaran itu hari pahala berarti, hari ghanimah, kekayaan akhirat dia dapatkan. Dan yang kita tahu apa? Ya sudah kul ya kulhu ya. Kadang-kadang tanpa lagi langsung Fatihah langsung ruku. Langsung apa? Ruku. Jadi sebenarnya dalam Jumatan itu ada nilai yang datang duluan, nilainya sedekah kerbau, sedekah onta. Yang datang kedua sedekah kerbau atau sapi. Yang datang ketiga sedekah kambing. Yang datang keempat sedekah apa? Sedekah ayam. Yang kelima sedekah apa? Telur. Penting telurnya tidak ada busuknya. Nah, jadi Nabi SAW memberikan nilai per jam. Kata mulai jam 7, 7, 8, 9, yang datang 7 ke 8 nilainya nilai sedekah unta. Wah. 8, 9 sedekah kerbau. Ada bukan jam 8 yang 10-nya. Lebih cepat dia datangnya. Itu memang sebelum Jumatan itu ada sholat yang harus diperbanyak sampai 40 kali salam. Sunat lillahi ta'ala. Sunat ta'ala. Usolli sunat lillahi ta'ala. Itu bagus. Dibandingkan dengan yang baca Quran sama yang sholat sambil nunggu khotib dah. Kan ada yang zikir, ada yang ngaji, ada yang tidur, ada yang ngelamun juga dah. Itu paling banyak ya. Lama kali kapan khutbahnya nih bilangnya jamnya kok lamonian gitu kan, ada yang ngelamun. Nah dari semua kegiatan tetaplah kegiatan sholat sunat yang paling tinggi nilainya sambil nunggu khotib naik atau pengumuman uang masjid itu kan sholat sunat, sholat sunat, sholat sunat. Ke derajat yang kedua sholat itu boleh beberapa kali Pak, 2 kali salam lagi, sempat tegak lagi, sholat hajat lagi, sholat duha sempurnakan 12 rakaat, sholat hajat sempurnakan, lalu tambah dengan tasbih. Itu kalau datangnya jam 10 pagi, jam 10, 2 jam itu kurang, 2 jam itu apa? Kurang. Datangnya bareng dengan khotib, bareng, saya pun duluan, khotib baliknya sudah balik duluan. Kalau bukan sholat, apa yang terbaik Pak? Adalah membaca Al-Quran. Baik di sholat pertama, kedua, ketiga, baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran, megang Al-Quran, maka agak miring. Jangan ngadap maaf ke pantat orang yang depan, karena Quran tidak boleh dibelakangin. Kalau depan kau masih kosong, depan baca Quran. Tidak boleh sholat yang kedua. Nanti sah tapi menghina Al-Quran. Sholat pertama lah penuh, awas sholat yang kedua baca Quran tuh. Bacanya agak miring, jangan ke punggung orang, karena termasuk nggak boleh membelakangi makna membelakangi itu kan 2. Memang zahirnya kita membelakangi Quran, yang kedua kita nggak ngamalkan. Paham gitu Pak? Kalau kita tidak baca Quran, maka baca selawat. Belakang tuh, sembahyang dah malu juga aku, tidak ada biasa ada. Nanti dibilang banyak utang pula nih bilang kan. Baca Quran, Quran ketinggalan pula di rumah ada bilang kan. Baca salawat, Allahumma shalli wa sallim Muhammad sallallahu. Salawat juga mungkin lupa, ya baca istighfar. Baca tasbih subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Apa yang tidak boleh? Yang tidak boleh adalah ngelamun atau ngantuk.
Itu ghaflah, hukumnya lalai. Kalaupun Bapak Ibu nak datang supaya menghilangkan ngantuk, oke, datang dengan di Jumatan. Karena kita sudah mabuk ngantuk apa? Tidak bisa ada ngantuk. Dari kecil sampai sekarang ngantuk tuh lah yang ada Jumatan. Entah salah makan apa tidak tahu lah. Entah salah makan. dari dulu dari SD sampai sekarang lah bercucung Jumatan tuh pakai ilmu ngantuk tuh dipakai coba. Tidak hilang-hilang. Lah kena virus ngantuk tuh bingung tuh. Dia harus diswab. Kepak ubun-ubunnya diswab, bukan lagi ubun-ubunnya diswab. Hilangkan dilawan Pak. Mandi sebersih-bersihnya, enak seenak-enaknya. Nah, kalau kita memang Allah tengantuk berat, itu kan bisa membatalkan wudhu resikonya itu Pak. Nah, apa? Batalkan. Nah, daripada nanti kita besok pertama keluar lagi wudhu kan kacau balau, kacau Pak. Ada apa-apa lah kalau itu alasannya tidak kuat, datanglah mendekati waktunya. Mendekati apa? Kalau juga masih ngantuk, besok ikat di teladan sembelih orang itu. Sembelih jadikan kurban deh. Nah, itu Pak. Jadi itu ibarat terbaik ketika hari Jumat. Terus beliau sampaikan terus lebih kurang yang saya pahami. Jadi gini, standar elok adalah imam lama apa tidak lama, standarnya apa? Tentu dari nabi yang disampaikan oleh para alim ulama. Alim ulama. Yang paling gampang itu Pak, imam itu rakaat pertama setelah Fatihah misalnya 10 ayat. Yang kedua harus 9, 7, atau 6 ayat, lebih pendek. Kalau rakaat pertama dia 10 ayat, yang kedua 12, itu menyalahi kaidah jadi imam sebenarnya. Pertama ayatnya lebih pendek, yang kedua urutannya setelahnya. Dan kalau masjidnya tepi jalan seperti ini, itu memang diwajibkan sesingkat mungkin. Kalau sholat masjidnya di dalam, itulah orang-orangnya, tidak ada orang musafir di situ, tidak ada pendatang yang mampir, itu sholatnya dibuat panjang, tidak masalah. Tapi ilmu fikih sholat dan fikih masjid yang di tepi jalan, orang banyak lewat, orang banyak mampir. Ini termasuk masjid yang viral, ya kan? Masjid favorit kota Jambi, ya kan? Iya tidak Pak? Itu termasuk paling ramai nih Pak, termasuk masjid paling ramai. Ustaz kok tahu? Aku suka keliling masalahnya. Ini masjid yang termasuk punya rame. Entah apa karena pengajian, aku juga tidak tahu. Aku coba hari Senin rame bu tidak kira-kira mampir sebentar. Nah kalau dia tepi jalan, memang imamnya itu sesingkat mungkin. Singkatnya kayak mana? Standarnya tidak ada. Standarnya apa? Yang jelas ayat tersingkat Qul huwallahu ahad. Ayat terpendek Inna a'toina. Baca itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Artinya itu fikih masjid tepi jalan, fikihnya imam tuh kayak gitu. Terus kalau panjang kayak mana Pak? Nah, ini dengar, mohon maaf. Kalau memang panjang, itu ada imam yang kena kutuk, dak? Ya kan? Ketawa, oh suka ya gitu ya? Janganlah. Ketika makmumnya itu tidak suka karena kepanjangan atau bacanya salah, Bapak Ibu, saya ingatkan. Tolong, kalaupun itu terjadi, paksakan hati, jangan ngutuk, jangan marah. Jangan.